Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Rafi Isah B, SPDI, mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Ketambe untuk memenuhi tugas UKIN dengan nomor peserta 110473000372. Berikut kelas yang dituju. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idris. Mulai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa kira-kira kawan kalian yang tidak hadir? Semua. Bagus, anak Bapak tetap semua. Ya, oke. Berarti ini hadir semua. Kita mempelajari pelajaran kita yang kedua, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sebelum kita mempelajari hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, Bapak ingin tanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Siapa tahu? Kamu coba. Tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ya, mantap. Ya, itu pembelajaran kita minggu yang lalu, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, Bapak ingin mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Oke? Siapa tahu pengertian daripada hadis? Saya, Pak. Siapa? Ya, kamu coba. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Mantap. Iya. Ada lagi yang tahu? Coba. Kamu coba. Mengerti hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Iya, mantap. Jadi hadis itu adalah apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir
diam Nabi, kemudian serta penjelasan sifat-sifat Nabi, itu semuanya dikatakan hadis. Ingin tahu, siapa tahu kedudukan hadis? Tengah. Ya, kamu. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua. Mantap, kamu coba. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua. Ya, mantap. Hadis adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian Bapak ingin tahu seberapa jauh kalian mengetahui fungsi daripada hadis. Siapa tahu fungsi daripada hadis? Tangan. Kamu coba. Fungsi dari hadis adalah mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Ya, mantap. Siapa lagi tahu? Tangan. Saya Pak. Coba kamu. Menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Mantap. Kamu benar? Coba. Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Iya, mantap. Siapa ada lagi yang tahu? Di tengah? Oke. Fungsi daripada hadis ada 3. Yang pertama mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Fungsi yang ketiga mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu adalah fungsi yang ketiga. Oke, ya, kita lanjut pembelajaran kita. Sebelum Bapak bagikan LKPD, ini kita amati video yang ada nanti di sini. Yang kita amati nanti kita buat 6 kelompok. Sebelum itu kita amati video ini dan nanti kita simpulkan bersama-sama. Buat kesimpulan. Oke, paham? Paham. Ya. Silakan amati videonya. Pagi-pagi kok ngantuk. Perhatikan videonya aku. Jangan termenung.
Oke, sudah semuanya melihat video tadi yang sudah dapat diamati? Dapat. Ya, alhamdulillah, mantap. Sebelum ini Bapak bagikan LKPD-nya, nanti kalian buat kesimpulan di dalam LKPD ini, yang mana nanti kita akan tempel di depan ataupun kita suruh baca nanti satu orang satu untuk mewakilnya. Oke, paham? Paham, Pak. Ya. Kemudian sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, ini kita buat menjadi 6 kelompok. 3 kelompok perempuan dan 3 kelompok laki-laki. Seperti yang kemarin. Oke, silakan buat kelompoknya masing-masing. Terus aku? Sudah tadi. Terus apa lagi? Ya, ini yang malas-malas nanti Bapak kurangi nilainya. Rajin. Semua bekerja ya. Semuanya bekerja ya, jangan ada yang malas. Oke. Yang rajin, nilainya tinggi. Yang ngantuk-ngantuk nanti Bapak buat rendah nilainya. Semua bekerja ya.
ada yang bekerja, kawannya cuma bekerja, yang lain tidak bekerja. Ya, udah siap semuanya kesimpulan? Ya. Ya, oke. Kemudian setiap ketua kelompok nanti akan membacakan hasil kesimpulannya yang sudah didapati daripada mengamati video yang telah diamati. Oke? Oke. Ketua kelompok Badnan Ali, silakan bacakan. 3. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami tentang hadis yaitu hadis merupakan segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian, terima kasih. Bagus, mantap, tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya kelompok ini. Silakan. Rasulullah SAW. Dan Ya, setelah dibacakan oleh kawan-kawan kalian apa kesimpulannya yang sudah kalian tulis, mari kita simpulkan bersama-sama. Kemudian ini yang kalian tulis dalam buku kalian masing-masing. Yang pertama, hadis adalah sebagai hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, artinya persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian fungsi daripada hadis ada 3. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran dalam kurung bayan takriri. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan sama, yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dalam huruf bayan at-tasyrik. Oke, setelah kita mengambil kesimpulan di lembaran LKPD tersebut, di situ ada soal. Ya, itu pada lembaran yang ketiga ada soal, yang mana soal ini akan dijawab setiap kelompoknya. Nanti setelah dijawab soal tersebut kita kumpulkan di depan dan Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal 20 menit dari sekarang. Silakan. Jawab terus. Kenapa tidur? Awalnya serius belajar. Terus ya. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap? Siap, oke. Ya, sudah siap semua ya? Sudah. Ya. Lalu sudah siap, setiap ketua kelompok membawa jawabannya ke depan dan dikumpulkan di depan. Ya, setelah itu
atur posisinya seperti biasa. Oke, silakan. Oke, Pak. Start terus. Sudah kumpul semua ya? Bagus. Ini nanti Bapak periksa jawabannya, nanti Bapak kasihkan kepada kalian, kemudian nanti kita tempelkan di depan. Kemudian pada pembelajaran kita kali ini otomatis ada kekurangan dan kelebihan. Yang mana nanti kekurangan ini kalian tulis di dalam kertas selembar. Yang mana kekurangannya itu nanti pada pembelajaran kita ini yang perlu kita robah, tulis cuman jangan ada nama. Oke? Ya. Bapak akhiri pembelajaran kita kali ini dengan